Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Oke guys, hari ini saya memang sengaja ingin menyampaikan program saya kembali, yaitu bela negara, nasionalisme, dan Islam dalam bingkai rahmatan lil alamin. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa ini adalah ungkapan pribadi saya, tapi ini adalah kekecewaan masyarakat pada umumnya terhadap kepolisian Republik Indonesia, terutama setelah terjadinya kasus penembakan antara polisi dengan polisi, yaitu antara Brigadir Yosua Huta Barat dan Baradae ya. Oke guys, di sini banyak sekali kejanggalan yang terjadi ya. Kenapa sampai kasus ini bisa menjadi sorotan publik? Ya, karena memang banyak sekali kejanggalan. Mari kita lihat apa saja yang terjadi kejanggalan dari kasus ini. Oke guys, mari kita lihat terlebih dahulu. 3 hal yang terjadi usai penembakan Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambo sebelum kasus diungkap. Kasus penembakan di rumah dinas Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo, yang menewaskan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J baru dirilis 2 hari setelah kejadian berlangsung. Seperti diketahui, Brigadir J tewas setelah adu tembak dengan Baradae di rumah dinas Verdi pada Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun, kasus tersebut baru diungkap ke publik pada Senin tanggal 11 Juli tahun 2022, dengan alasan penembakan terjadi menjelang Hari Raya. Selama 2 hari sebelum kasus penembakan Brigadir J dirilis, ada 3 hal yang telah terjadi, apa saja itu? 1. Terdengar suara letusan. Di hari penembakan terjadi, Jumat, Ketua RT Rumah Dinas Irjen Verdi Sambo, Seno Sukarto, 84 mengaku sempat mendengar suara letusan. Rumah Seno sendiri berjarak 300 meter dari lokasi penembakan. Namun, ia mengira suara letusan itu berasal dari petasan untuk merayakan malam takbir Idul Adha. Selain Seno, Satpam di pos jaga juga mendengar suara letusan tersebut. Sama seperti Seno, Satpam itu juga mengira suara petasan. 2. Polisi datangi rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Di hari penembakan Brigadir J terjadi, orang-orang diduga anggota polisi mendatangi rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Satpam sempat bertanya mengenai peristiwa yang terjadi. Namun, kata Seno Sukarto, orang-orang yang ada di rumah dinas Verdi mengatakan tidak terjadi apa-apa. 3. Dekoder CCTV diganti. 1 hari setelah insiden penembakan, Sabtu tanggal 9 Juli tahun 2022, dekoder di sekitar rumah dinas Irjen Verdi Sambo diganti. Padahal, dekoder CCTV itu tidak mengalami kerusakan. Penggantian dekoder CCTV itu diketahui Seno Sukarto saat ia bertanya pada Satpam yang bertugas di hari kejadian penembakan. Dekoder CCTV itu, ujar Seno, diganti oleh sejumlah anggota polisi, baik berseragam maupun tidak. Nah, kemudian keluarga korban dari Yosua Huta Barat ya, setelah menerima jenazah, mereka juga sangat heran karena Yosua Huta Barat ini dikenal sebagai seorang polisi yang baik ya. Kemudian dia juga seorang ahli menembak dan seorang sniper yang baik, bahkan beberapa kali mendapatkan penghargaan. Meninggal dalam keadaan yang mengenaskan seperti itu. Nah, pada saat jenazah diterima, sudah ada satu peringatan dari kepolisian bahwa jangan sampai peti jenazahnya dibuka. Karena hal tersebut akhirnya keluarga menjadi penasaran dan akhirnya membuka peti jenazah tersebut. Nah, setelah dibuka peti jenazah tersebut ditemukan beberapa luka seperti rahangnya tuh miring ya, sampai akhirnya seperti korban dipukuli, kemudian ada sobek luka sayatan di sebelah kening dan matanya seperti tertusuk oleh bayonet. Kemudian bekas tembakan sebanyak 7 lubang ya di tubuhnya. Nah, 7 lubang ini
sangat berbeda dengan keterangan bahwa Barada E sudah menembakkan 5 kali tembakan, tapi ternyata terdapat 7 luka tembakan, sedangkan Barada E sendiri juga tidak mengalami luka sedikit pun. Jadi di sini terjadi sesuatu hal yang sangat-sangat mengherankan, dan akhirnya terjadilah cerita bahwa itu ada pelecehan seksual, sehingga adu tembak antara Barada E dan Brigadir Yosua. Padahal antara jabatan Barada itu adalah Bayangkara 2 ya, orang yang baru masuk di kepolisian, sedangkan kemampuannya pun jauh lebih rendah daripada seorang brigadir ya, jauh lebih rendah, karena Barada ini adalah tingkat paling rendah di kepolisian, sedangkan brigadir adalah seorang yang memang sudah mendapatkan pendidikan kalau misalnya kita bandingkan mungkin dari susunan akademis bisa dianggap SMA plus ya, atau diploma 1 atau diploma 2. Oke guys, jadi sebetulnya ini adalah satu kejanggalan yang luar biasa ya, yang mengherankan kenapa seorang yang baru masuk di dalam jajaran kepolisian bisa mendapatkan senjata atau bisa mempunyai kewenangan mendapatkan senjata, padahal untuk memegang senjata itu juga perlu satu ujian yang panjang ya. Brigadir Yosua Huta Barat ini adalah pernah bertugas di Bareskrim, berarti dia memang mempunyai satu kewenangan memegang senjata. Tapi seorang Barada E, rasanya ini suatu hal yang mustahil dia bisa menguasai senjata. Jadi ini ada kejanggalan yang patut dipertanyakan. Nah, oke guys, mari kita saksikan tayangan berikut ini kembali. Ratusan polisi mendatangi rumah orang tua Brigadir J untuk memberikan penjelasan kronologi penembakan kepada keluarga. Kedatangan ratusan polisi dengan mengepung rumah dan juga menutup pagar sekolah ini pun membuat keluarga ketakutan. Bibi Brigadir J Rohani Simanjuntak di rumah duka pada Selasa 12 Juli 2022 mengatakan pihaknya merasa terkejut akan hal itu. Apalagi ia dan keluarga saat ini masih trauma karena baru saja kehilangan anggota keluarganya. Rohani mengatakan keberadaan rumah orang tua J berada dalam kompleks perumahan guru SD di Sungai Bahar. Saat ratusan polisi datang dengan 1 bus dan 10 mobil penumpang membuat kondisi sangat menyeramkan. Ada polisi yang mengenakan seragam, berpakaian hitam putih dan pakaian bebas. Mereka datang kemudian membuat pagar seolah mengepung rumah. Kedatangannya pada Senin malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat saat keluarga sedang berkumpul di dalam rumah. Tindakan yang dilakukan ratusan polisi berbaris mengelilingi rumah dilakukan tanpa komunikasi dan permisi terlebih dahulu. Bahkan pintu gerbang sekolah yang menjadi akses keluar dan masuk ke rumah itu juga ditutup rapat. Saat kejadian ini, sambung Rohani, pihaknya sedang berada di dalam rumah. Sebagian polisi masuk ke rumah tersebut dengan mengunci pintu. Ia mengatakan pihaknya seolah diserang karena rumah didatangi banyak polisi. Merasa terdesak, Rohani menegur polisi dengan nada tinggi. Setelah masuk ke rumah, semua anggota keluarga dilarang merekam dan mengambil gambar. Oke guys, tidak heran dengan cara-cara seperti ini ya, karena jelas bahwa Jenderal Polisi mempunyai satu kewenangan yang besar di negeri ini ya. Jadi dia bisa mendatangkan satu intimidasi untuk hal yang sesuai yang dia inginkan ya. Di sisi lain dia seolah-olah bersedih hati, istrinya selingkuh dan sebagainya. Tapi kenyataannya beritanya kan versi mereka semuanya. Jujur guys, saya pernah mengalami hal tersebut ya. Walaupun ini adalah pengalaman pribadi, tapi ini adalah suatu hal yang nyata. Jadi pada tahun 2015 dulu saya pernah mengalami satu kerugian. Saya sebagai seorang kontraktor, saya menjalankan satu proyek di Bengkulu, di mana proyek saya dipinalti oleh pemerintah daerah Muko-Muko di Bengkulu. Saya belum menyelesaikan masalah saya dengan Pemda Muko-Muko di Bengkulu tersebut pada tahun 2015, tapi akhirnya pada tahun 2017 ada
anggota kepolisian menjemput saya di Bandung saat itu saya tinggal ya. Dan pada saat itu pun saya sedang mengalami banyak permasalahan sehingga saya tiba-tiba dijemput dan akhirnya saya dipaksa untuk menyerahkan rumah saya ya. Dan saya ditahan ya. Dan dalam tahanan tersebut pun juga bukan hal yang gratis. Saya harus mengeluarkan biaya ya, sampai kan kepolisian itu pun juga menetapkan berapa yang harus saya keluarkan. Itu tentu tanpa bukti ya, tapi saya bisa membuktikan bahwa kenyataannya saya memang sangat dirugikan. Itu bukan satu curhat saya, tapi inilah kondisi kepolisian di Indonesia. Mereka selalu menanamkan kekuasaan, menanamkan power ya. Bahkan di Pekanbaru sendiri yang terjadi dalam tahun 2017 itu, Polresta Pekanbaru itu mengintimidasi saya sehingga saya harus ditahan, saya harus bertanggungjawabkan, saya harus membayar, dan membayarnya pun juga bukan hal yang murah. Rumah saya mungkin kalau dinilai itu senilai 2 miliar ya, sedangkan tagihan saya 650 juta. Ya akhirnya saya harus merelakan untuk melepaskan itu ya. Di samping itu juga saya harus mengeluarkan untuk kepolisian ya, yang nilainya juga tidak kecil ya. Jadi ini sangat luar biasa guys. Arogansi kepolisian ini memang harus kita lihat ya. Jadi kewenangan ini menjadikan mereka menjadi superpower karena kekuasaan ya. Apalagi dalam peristiwa ini adalah seorang Kadif Propam. Apakah polisi itu profesional atau tidak? Jika tidak profesional, adalah kewenangan seorang Kadif Propam. Tapi kenyataannya ini terjadi adalah suatu hal yang lucu. Jadi perlulah polisi ini mereformasi diri ya. Oke Pak Kapolri, mohon agar segera mereformasi diri, karena untuk menjadi sebuah negara yang maju, polisi harus profesional. Jangan menjadi backing seorang pengusaha atau menciptakan oligarki baru dengan jenderal-jenderal polisi yang mempunyai kekuasaan. Jangankan jenderal polisi, Polresta saja sudah mempunyai suatu kewenangan yang sebegitu hebat. Itu yang saya alami. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya, Shalom, salam bela.